Wanita-wanita Allah, milikilah ambisi yang besar. Jadilah wanita yang luar biasa, karena Tuhan melakukan yang signifikan kepada setiap wanita, agar hidupmu sepenuhnya bermakna. Jadilah wanita yang bermotivasi benar, miliki tujuan dan rencananya. Bermimpi besar, layani Tuhan, miliki iman yang luar biasa. Percaya Dia bekerja melalui hidupmu. Lakukanlah hal-hal besar bagi Allah, karena Tuhan menciptakanmu berarti. So be it, woman, reach your dream as God wants you to be. God bless you. Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang ada di rumah. Shalom. Kita kembali hari ini beribadah. Bulan ini adalah bulan yang spesial, karena di bulan ini kita boleh merayakan ulang tahun yang pertama Significant Woman. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Ini hari yang spesial. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita bersyukur. Sama-sama kita tepuk tangan. Kami bersuka cita Tuhan hari ini. Kami terus mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Indonesia terus penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Maroke Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Diberkatilah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau lepaskan berkat bagi bangsa ini ya Bapa. Pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kelepasan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah mereka membawa berita keselamatan yang datang daripada-Mu dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hari yang spesial ya Bapa. Bahwa Significant Woman berulang tahun yang ke-1 Tuhan. Engkau memberkati setiap kami pengurus-pengurus Significant Woman Tuhan, semuanya dalam perlindungan-Mu. Biar terus Engkau pakai kami Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang menghiasi setiap hidup kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua
kepada Tuhan, saudara. Mari kita tetap menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Kami hidup bukan karena kekuatan kami, tapi berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ya lala baya syanda, ya lala maya lala balala 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 baya syanda. Ya lala baya syanda. Kami ada Tuhan sampai hari ini. Semuanya karena kemurahan-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan berkat kami Tuhan, tapi berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, selain kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kiala rabaya syakandala rabala 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 rabala. Mari dimanapun kita berada saat ini, mari angkat tangan kita. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom sahabat Significant Woman. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa kebenaran firman Tuhan sudah disediakan bagi kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa belajar dan menghidupinya, supaya kehidupan kami merdeka setiap hari. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pada hari ini mari bersama-sama dengan saya kita membuka Yakobus pasal yang pertama. Ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini adalah ayat yang sering sekali dikutip. Dan mari kita lihat satu persatu apa artinya. Semoga betul-betul yang Yakobus utarakan kita mengerti. Karena di awal daripada ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini yang banyak sekali akhirnya menyinggung perasaan orang ketika membaca ayat ini. Kenapa? Karena begini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ada yang baca ini kemudian berkata bahwa, kamu tahu gak Yakobus? Bahwa saya sedang sakit dan sudah divonis mati. Kamu tahu gak bahwa saya baru kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal karena penyakit? Kamu tahu nggak bahwa saya diperhadapkan dengan hutang yang menumpuk, masalah rumah tangga yang sangat berat, dan sepertinya tidak mungkin aku bisa lewati. Kenapa kamu mengatakan bahwa anggap sebagai suatu kebahagiaan? Ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita keluarkan dulu kata pencobaan karena di dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya trial atau ujian. Ya, trial atau ujian. Jadi ini sebenarnya berbicara soal sekolah kehidupan, soal ujian yang kita hadapi hari lepas hari. Oke. Nah, kata yang diutarakan di ayat ini yaitu kata jatuh. Ya, jatuh. Itu konotasinya bisa buruk dan negatif karena seolah-olah sepertinya kita gagal karena kita jatuh. Tapi kata jatuh di sini arti sebenarnya, bahasa sebenarnya adalah peripipto. Peripipto itu adalah sebuah kata yang mengartikan bahwa kita ini masuk ke dalam sebuah ujian. Nah, kata masuk atau jatuh atau peripipto ini adalah kata yang artinya tiba-tiba. Tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Dan juga di ayat ini adalah kata jatuh ini adalah kata yang mengutarakan bahwa di dalam lubang itu, di dalam tempat di mana tiba-tiba kita jatuh ke dalamnya, itu ada terang di dalamnya. Maksudnya apa? Jadi gini, waktu saya dulu masih kuliah, ada istilah namanya pop quiz. Pop quiz. Itu beda dengan yang namanya tes. Ya. Kalau tes atau ujian ya atau ulangan itu kita dikasih tahu jadwalnya. Dan oleh sebab itu kita belajar. Biasanya kita belajar udah hari-hari terakhir untuk mengikuti ujian atau tes yang sudah dijadwalkan. Ya. Nah, pop quiz itu waktu saya kuliah itu adalah sebuah kata yang cukup menggentarkan hati saya. Karena apa? Karena itu bisa terjadi kapan saja. Dosen atau profesor bisa masuk ke dalam ruang kuliah dan dia bisa langsung bicara pop quiz. Itu berarti semua harus ditaruh di dalam tas, semua harus dibereskan. Kita akan tiba-tiba diuji hari itu. Makanya di dalam kelas-kelas seperti itu, setiap hari kita harus siap. Karena bisa kapan saja terjadi pop quiz. Terjadi yang namanya ujian. Yakobus sedang memberitahu kepada kita bahwa kita ini harus siap tiap hari.
Harus siap tiap hari. Karena hidup ini selalu dibohongi iblis juga tiap hari. Tiap hari. Karena apa? Cuma itu senjata dia yang dia bisa lakukan kepada anak-anak Tuhan. Dia hanya bisa berbohong dan dia punya akses hanya ke dalam pikiran manusia. Dan setiap hari itu yang dilakukan, gak ada yang lain. Jadi dia begitu aktif untuk terus membohongi manusia supaya akhirnya manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Ya, terpisah dari hadirat Tuhan. Makanya kenapa Yakobus mengatakan begini, kamu harus berbahagia. Karena ini adalah kesempatan ketika kamu jatuh, kamu menghadapi pop quiz, kamu tiba-tiba ada di dalam sebuah ujian. Ada di dalam sebuah sekolah kehidupan. Kenapa kamu harus berbahagia? Karena di situ ini yang terjadi. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Ujian terhadap apa? Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Jadi gini, ketika kita tiba-tiba dapat pop quiz, ya ada ujian kehidupan, karena kita nggak pernah tahu. Kita bangun pagi, kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi. Ketika Daud bangun pagi, yang biasanya rutinitas dia adalah mengembalakan kambing dan domba, dia nggak pernah tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan dengan Goliat. Sebuah ujian kehidupan yang luar biasa. Seorang bocah 19 tahun yang bangun pagi, tiba-tiba bapaknya bilang kamu bawa roti sama keju, bawa untuk kakak-kakakmu di medan tempur gitu ya. Di lembah Elah, lembah Tarbantin. Bawa ke sana, kasih roti sama keju ini buat kakakmu dan buat teman-temannya. Dia gak pernah tahu hari itu ketika dia bawa roti sama keju, dia akan berhadapan dengan Goliat. Sebuah ujian kehidupan yang bisa datang kapan saja. Tapi Daud ini sudah siap tiap hari. Hidupnya bergaul dengan Tuhan itu setiap hari. Setiap hari. Dia memuji Tuhan, mengucap syukur, dia berhubungan intim dengan Tuhannya, di mana orang gak pernah lihat dia, di belakang layar. Oleh sebab itu hidupnya bukan sekedar tahu firman, tapi hidupnya dikuasai sama firman. Ketika hidup dikuasai sama firman, itu adalah kehidupan yang selalu akan siap. Selalu akan siap. Jadi oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa kita harus bersuka cita ketika tiba-tiba ada sebuah ujian yang terjadi dalam hidup ini. Untuk apa? Menguji keabsahan iman kita. Ya, keaslian iman kita. Benar gak nih iman kita sudah benar gak gitu. Jadi seperti kalau kita waktu saya diuji pop quiz, itu dosennya mau tahu apakah kami di kelas itu menguasai materi atau tidak. Kami menguasai materi atau tidak. Nah begini ya, ini yang saya pelajari. Ketika di kelas yang ada pop quiz, ketika saya mempersiapkan diri setiap hari, setelah saya selesai kuliah, bahan-bahan yang ada di kelas itu saya masih ingat. Saya masih ingat. Karena saya siapin diri tiap hari. Tetapi ketika saya diujinya itu sudah di schedule, saya belajarnya last minute, hari terakhir. Setelah selesai kelas itu saya pasti lupa bahannya. Makanya kenapa kebenaran itu harus kita pelajari, harus kita hidupi setiap hari. Makanya ketika itu terjadi, Yakobus katakan kamu harus bersuka cita. Ketika tiba-tiba kamu diuji, keabsahan imanmu. The authenticity, keaslian imanmu itu. Karena ketika kamu diuji, kamu tahu, oh ternyata imanku masih lemah dan lain sebagainya. Tapi gak apa-apa, hadapi aja yang namanya sekolah kehidupan. Karena itu adalah kesempatan di mana imanmu akan bertumbuh justru. Nah, ketika masuk ke dalam sebuah ujian seperti ini, ya, kita harus pahami bahwa ujung daripada semua ujian, ya, yang berubah bukan masalahnya. Ujian tetap ujian, yang berubah kitanya. Makanya kenapa dikatakan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan itu maksudnya sayanya yang berubah, Bapak Ibu yang berubah. Bukan masalahnya, masalah itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Pastikan saya yang berubah, saya mendapatkan kesempatan. Makanya
ketika kita mengerti ayat-ayat ini dengan baik dan benar, Yakobus sedang mengutarakan sebuah kebenaran yang luar biasa. Hei, kamu tahu nggak, ketika kamu menghadapi ujian, apalagi ujian yang tiba-tiba, itu kamu harus bersuka cita. Karena kamu sedang diuji keabsahan imanmu, dan di situ kamu akan diubahkan Tuhan. Bukan masalahnya, itu urusan Tuhan. Kamunya diubahkan Tuhan. Kemudian ayat 4 mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan kata lain, jangan tinggalin kelas. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dengan kata lain, kamu selesaikan kelas ini. Kamu harus selesai kelasnya, jangan kabur. Zaman dulu saya ada istilah madol. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu masih ngerti nggak istilah itu. Istilah tahun 80-an. Berarti bolos dari sekolah. Atau kabur dari sekolah. Jangan sampai nggak selesai kelasnya. Selesaikan kelasnya. Waktu saya menghadapi penyakit saya minta sama Tuhan, Tuhan apalagi dalam hidupku yang harus aku ubah. Dan aku mau sampai tuntas, sampai selesai Tuhan. Karena aku mau diubahkan seutuhnya sama Tuhan. Sekali lagi, masalah urusan Tuhan. Yuk kita belajar untuk terpesona sama pemberi mujizat. Bukan sama mujizatnya. Seringkali kita terpesona sama pemberian Tuhan. Tapi lupa terpesona sama pemberi mujizat. Hati-hati. Ya, hati-hati dalam hal ini. Kita lanjutkan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa. Sama seperti singa, berarti dia bukan singa. Dia menyerupai singa, dia belaga jadi singa. Siapa singa yang sebenarnya? Singa Yehuda, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menyerupai singa, kemudian dia memutarbalikkan sesuatu, dan kemudian ini yang dia lakukan. Dia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saya percaya pada hari ini yang menonton ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang percaya yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Tidak dapat ditelan. Karena ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada yang dapat ditelan dengan kebohongan, ada juga yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Pilihlah kehidupan ini menjadi manusia yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Dan ingat, dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia menyerupai singa, dia bukan singa. Segala sesuatu suka dibesar-besarkan sama dia. Tuhan kita lebih besar. 12 pengintai ketika mereka kembali, yang 10 ketakutan, mereka katakan bangsa yang besar. Bangsa yang mengerikan, bahkan kami melihat diri kami seperti belalang. Tapi yang 2 kembali mengatakan, betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya lebih dahsyat. Akhirnya 2 orang ini yang akhirnya diperbolehkan masuk tanah perjanjian. Dan sampai hari ini kita masih mendokumentasikan kedua nama ini. Siapa? Joshua dan Kaleb. Tapi kita gak pernah dengar 10 nama pengintai itu, padahal nama-nama itu ada di Alkitab saudara dan saya. Nama-nama seperti Palti, Galdi, ada semua di situ. Kita nggak pernah dengar nama-nama itu karena mereka bukan pembuat sejarah, not a history maker. Jangan takut, masalah selalu dibesar-besarkan sama iblis. Perhatikan Hakim-Hakim, pasalnya yang ke Hakim-Hakim cerita tentang Simson, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan begini. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ya, singa menggambarkan sosok daripada iblis. Datang menghampiri, sama seperti hari ini, singa itu bisa menghampiri kita kapan saja. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, kita pasti punya WhatsApp group. Di dalam situ pasti adalah beberapa orang yang kerjanya setiap hari demen banget ya kasih berita-berita negatif. Kerjaannya setiap hari dari pagi sampai malam hanya berita negatif yang di posting di situ. Saya nggak katakan orang itu iblis, tapi sering kali ya dalam berita-berita seperti itu, ketika kita mulai baca, kita masuk ke dalam pikiran kita, ya kita mulai hidup di dalam ketakutan.
Perhatikan kebenaran ini baik-baik. Takut itu normal. Semua manusia pasti pernah mengalami takut. Tapi hidup di dalam ketakutan itu yang gak boleh. Karena anak Tuhan. Jadi harus disortir. Mata dan telinga harus disortir. Kenapa? Karena mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. 2 Petrus 2 ayat 7-8 dengan jelas mengatakan Lot itu orang benar. Tetapi karena gak menjaga mata dan telinga, pendengaran dan penglihatan, jiwanya yang benar itu tersiksa. Jangan mau jiwa kita tersiksa karena menerima kebohongan-kebohongan iblis. Banyak orang yang bilang, wah yang positif sekian ribu Pak, dan lain sebagainya. Saya bilang gini, kenapa gak diposting yang sekian ribu sembuh? Ayo dong, ini amanat agung. Kita semua punya mimbar. Mimbar kita adalah HP kita, sosial media kita. Penuhilah dengan firman Tuhan. Jadi sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketika kita menerima dan mau percaya sama kebohongan iblis. Perhatikan kalimat selanjutnya di ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 14 mengatakan pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Atas Simson. Kita semuanya punya roh Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Ada kuasa kebangkitan di dalam kita, gak usah takut. Ya, ini yang sering kali banyak jemaat, banyak orang-orang yang sedikit-sedikit telepon hamba Tuhan. Sedikit-sedikit telepon hamba Tuhan. Kita punya kuasa yang sama, kuasa kebangkitan. Masalahnya ada yang percaya, ada yang gak percaya. Semuanya sama punya kuasa kebangkitan, dikasih otoritas sama Tuhan. Kuasa dan otoritas. Ingat, otoritas adalah ya hak menggunakan kuasa. Jadi dikasih kuasa, kemudian dikasih hak menggunakan kuasa, itu otoritas. Makanya kenapa pengelolaan bumi dan langit ini pada awalnya semuanya diberikan kepada manusia. Makanya semuanya itu tergantung manusia. Kita mau kasih sama iblis otoritas kuasa itu, atau kita mau pegang sendiri dan kita katakan, no, aku sudah menang. Aku sudah menang karena ribuan tahun yang lalu kuasa kebangkitan sudah disediakan. Jadi sebenarnya ketika saya berdoa untuk kesembuhan saya, ketika saya berdoa untuk supaya masalah keuangan, masalah rumah tangga saya selesai, itu sebenarnya kita sudah berdoa dalam posisi yang sudah menang, karena kemenangan sudah diberikan. Nah, masalahnya adalah ketika kita berdoa dan kita di dalam masa penantian sampai kita melihat jawaban doa, ya, itu seringkali manusia menyerah di situ. Manusia menyerah karena manusia hidupnya tidak dipenuhi sama ucapan syukur. Banyak manusia menyerah. Dan di ayat yang ke-6 ini dikatakan sehingga singa itu dicabiknya karena dia memiliki roh Tuhan, ya Simson. Seperti orang mencabik, perhatikan kalimat ini, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ketika singa datang, makanya dikatakan sama seperti singa. Ketika singa itu datang, ketika dihadapi sama Simson, ketika dicabik seperti anak kambing. Gak ada apa-apanya, betul-betul gak ada apa-apanya. Makanya itu yang saya katakan selalu dibesar-besarin. Hadapi masalahmu, hadapi kesulitan hidupmu, ujian hidupmu dengan Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, ada 7.000 janji firman Tuhan. Ya, yang patut kita baca, kita mengerti, bahkan kita hafalkan, perkatakan setiap hari, renungkan setiap hari, karena itu adalah kunci daripada kemenangan. Ingat firman Tuhan mengatakan, listen to my word. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan juga kesembuhan dalam hidupmu. Amsal 4 ayat 20-23. Perhatikan kebenaran ini dan jangan hidup di dalam ketakutan. Sekali lagi, takut normal. Jangan hidup di dalam ketakutan. Dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan ketika dihadapi hanya seperti anak kambing. Gak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Dan saya percaya pada hari ini dan seterusnya, kehidupan kita hidup di dalam kemenangan. Karena apa? Yohanes mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan kehidupan. Sebaliknya, kebohongan membelenggu kehidupan. Saya berikan ayat yang terakhir dari
Mazmur pasalnya yang 100, ayatnya yang keempat mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya. Pintu gerbang bicara soal hadirat Tuhan. Ya, masuk melalui pintu gerbang Tuhan. Dengan apa? Kuncinya apa? Kuncinya nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita kalau mau masuk pintu, biasanya kalau di hotel dapat aksesnya akses card. Ya, kuncinya tuh dari kartu. Kadang-kadang ada yang pakai kode. Kadang-kadang kunci konvensional biasa. Kita memerlukan kunci untuk masuk ke dalam sebuah pintu. Mau masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuknya dengan ucapan syukur. Setelah berdoa, sampai kita menunggu dan melihat manifestasi daripada jawaban doa, penuhi masa itu dengan ucapan syukur. Penuhi masa itu dengan ucapan syukur. Berarti apa? Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Damai sejahtera yang melebihi akal budi, sukacita, hikmat ilahi melengkapi hidupmu. Dan ketika kita berjalan, sedang menunggu hasil daripada doa kita, jawaban doa itu, kita diubahkan Tuhan. Kita sedang diubahkan Tuhan. Dan ketika kita sedang diubahkan Tuhan, kita lulus kelasnya. Kita sedang diberkati Tuhan justru. Karena kita yang diubahkan Tuhan. Tidak usah takut. Dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan pastikan sekolah kehidupan kita selesai. Supaya buah itu matang. Dan tidak membawa cacat dan celah dalam perjalanan iman kita. Karena kita teguh dan kuat di dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Berdoa bagi siapapun yang menonton Tuhan pada saat ini. Siapapun yang membutuhkan kesembuhan. Kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa dari posisi yang sudah menang Tuhan. Pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan Tuhan, sudah kami terima di dalam nama Yesus. Apapun yang terhilang, yang pernah dicuri oleh iblis, Tuhan sudah menyiapkan gantinya berkali-kali lipat. Dan aku percaya Tuhan, kuasai pikiran dan hati kami. Kuasai pikiran dan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami supaya kami menyortir mata dan telinga kami. Supaya kebenaran firman Tuhan yang masuk dan menguasai jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini. Dan kami akan berjalan di dalam kemenangan hari lepas hari. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Shalom sahabat Significant Woman. Kita bertemu kembali dalam program The Significant Woman. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Billy Lantang. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Ada juga Ibu Elsa. Shalom Bu Elsa. Shalom Debbie. Dan Ibu Yayang Angel. Shalom. Shalom. Yayang Angel. Baik, izinkan saya bertanya untuk Pak Pendeta Billy Lantang. Tadi firman-Nya itu sangat-sangat memberkati kita. Sebab firman yang dibawakan itu menguatkan. Dan izinkan saya juga mau bertanya, bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh? Karena hari-hari ini banyak sekali jebakan-jebakan daripada iblis, khususnya kepada para wanita. Di tengah pandemi, di tengah masalah, di tengah tekanan. Silakan Pak. Ya, banyak orang datang kepada saya juga ya. Dan ironisnya jemaat bertanya dan kemudian ngeluh gitu ya. Seolah-olah sepertinya semua yang mereka dengar selama ini lewat firman Tuhan gak berguna gitu kayaknya. Karena justru di masa-masa ujian seperti begini harusnya kan iman kita terlihat. Oke, iman kita terlihat ya Pak ya. Okay. Selama kita mendengar firman itu kita ngapain ya kan. Justru ini kan masa ujian yang kita alami secara kolektif bersama-sama semuanya. Kemudian harusnya justru tubuh Kristus menjadi yang paling kuat menghadapi ini dan jadi contoh. Tetapi ironisnya banyak sekali anak-anak Tuhan yang justru di dalam masa-masa seperti ini yang betul-betul goyah. Nah itu yang saya selalu tekankan ketika saya mengajar dan kemudian berkhotbah dan sharing gitu ya. Bahwa yang iblis lakukan setiap hari itu hanya kebohongan. Wow. Kebohongan aja gitu dan selalu dibesar-besarkan sama dia. Jadi yang perlu kita pahami adalah seperti tadi firman sudah dikatakan, dia hanya seperti singa aja kok.
yang berjalan mengaum-ngaum hanya mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan dong. Iya, kan? betul. Jadi marilah kita memilih menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Karena ketika kita dipenuhi sama kebenaran, dipenuhi sama janji-janji Tuhan, belajar memperkatakan firman setiap hari, ya kita harus yakin kita ini punya kuasa loh di dalam kita. Amin. Kita punya kuasa dan kuasa itu jangan dikasih sama dia gitu. Karena sejak awalnya, sejak dunia diciptakan, semua kuasa dan pengelolaan atas bumi ini sudah diberikan kepada manusia. Betul, manusia jatuh dalam dosa. Betul. Tapi ketika ada kuasa kebangkitan dari Kristus, itu kan kuasa dikembalikan loh ke dalam tangan kita. Jadi jangan takut menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana untuk dalam perjalanan seperti ini, masa-masa sulit, ya belajar senantiasa untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman. Ya, saya ulang lagi, belajar untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman. Wah, ini perkataan yang sangat menguatkan sekali. Jadi gini, misalnya dulu saya ketika masih kecil ada dalam kondisi yang misalnya diajak, dulu kan masih zamannya pasar baru di Jakarta ya. Mall nggak ada. Ramenya minta ampun. Dibawa sama orang tua saya ke sana. Ketika sampai di situ, kondisi yang sangat rame, saya ketika pegangan tangan mereka, mau apapun, seramai apapun di depan saya rasa aman dan nyaman. Karena saya tahu mereka bersama saya dan saya merasakan hadirat mereka, gitu loh, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa masuk hadirat Tuhan? Di Mazmur 100 ayat yang keempat mengatakan masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi gini, menghadapi masalah, kesengsaraan, kesulitan, penyakit, apapun lah. Karena selalu itu udah menjadi bagian hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Kita pastinya berdoa, kita pasti menunggu manifestasi dari jawaban doa. Nah, di masa itu banyak orang nyerah. Ya, karena menunggu itu tidak gampang. Betul, ya. Banyak orang nyerah. Nah, di masa itu justru iman kita diuji. Betul. Ini imannya otentik nggak nih gitu kan? Imannya keabsahannya gimana nih selama ini udah belajar firman. Nah, disitulah penuhi masa itu dengan ucapan syukur. Jadi jangan minta-minta lagi. Minta cukup sekali lah sama Tuhan. Besoknya Tuhan jangan ingetin lagi. Dia udah tahu. Penuhi dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Kemarin aku sudah minta kesembuhan. Aku percaya hari ini aku sudah terima kesembuhan. Walaupun belum merasain kesembuhannya. Walaupun belum melihat kesembuhannya. Ya kan? Jadi penuhi dengan ucapan syukur. Nah, itu ketika kita lakukan itu, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi adalah kita menerima damai sejahtera, menerima sukacita, menerima hikmat. Itu adalah 3 komponen yang akan memampukan kita melewati perjalanan iman. Bayangin loh, lagi dalam kondisi yang penuh dengan badai, kita rasa damai. Makanya damai selalu dikatakan melebihi akal budi kan. Sampai orang bisa bertanya, kok lu bisa tenang-tenang aja sih gitu ya. Damai. Di tengah badai ya, bisa tenang. Loh. Terus kemudian, kok bisa ada sukacita sih gitu kan. Kemudian kok lu bisa mengambil keputusan yang tepat, itu hikmat. Karena knowledge atau yang namanya sebuah pengetahuan itu kita bisa dapat dari mana saja. Dari mana saja kita bisa belajar. Tapi tanpa hikmat kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar, akan menggabungkan semua pengetahuan itu dan memproduksinya sebagai suatu keputusan yang berharga bagi kita. Itu hikmat. Makanya firman Tuhan di Yakobus dikatakan, jika engkau memerlukan hikmat, minta kepada Tuhan. Hikmat hanya datang dari Tuhan. Kalau pengetahuan bisa dari mana aja. Gitu loh. Jadi ucapan syukur akan menghasilkan itu. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan rasa aman dan nyaman selagi menunggu manifestasi dari jawaban doa. Gitu loh. Ya kan? Ya, betul sekali. Nah, itu yang saya juga alami ketika tahun 2019, tepatnya di tanggal 2 Januari, saya divonis kena penyakit yang paling mematikan, yaitu maksudnya penyakit kanker darah yang paling mematikan, namanya AML. Baru-baru ini berarti ya? Ya, 2 tahun lalu. Ya, acute myeloid leukemia. Itu adalah penyakit yang dokter katakan sudah sangat progresif, dan bahkan dokter memvonis saya hanya 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Ya, dan itu bagaimana ketika saya menghadapi itu, saya mulai pegang tangan istri saya dan saya mulai katakan, kita masuk ke dalam perjalanan ini dengan mengucap syukur. Karena kita udah minta kesembuhan. Ya kan, kita udah minta kesembuhan di awal. Tuhan juga tahu saya mau kesembuhan dong. Saya maju dengan ucapan syukur. Saya mulai memperkatakan bahwa Tuhan, aku percaya bahwa kesembuhan sudah aku terima walaupun aku belum lihat.
besoknya tambah parah. Tapi tetap aja Tuhan aku mengucap syukur gitu loh. Nah, jadi hanya kata-kata ucapan syukur. Betul. Di tengah ancaman, di tengah beban yang berat itu hanya kata ucapan syukur. Betul. Wow. Betul. Ya, saya bisa saksikan satu hari ada seorang teman yang datang dari Jakarta. Waktu itu saya lagi dirawat di Singapura. Dia datang khusus karena dia merasa dia seorang gembala sidang. Dia datang dan dia bilang Tuhan yang menyuruh saya untuk datang. Dia pikir dia datang untuk mendoakan saya. Betul, tapi saya mengucap syukur dia doain saya. Tapi ketika dia duduk di depan saya selama 3 jam ngobrol. Di ujung daripada pembicaraan kami, dia katakan begini. Kok yang gue lihat dari tadi lu tenang banget katanya gitu. Lu kok tenang banget sih dari tadi? Kayak padahal badan saya udah habis, udah kurus, udah pengobatan udah masuk semua, udah tambah parah gitu ya. Kok lu dari tadi nggak kelihatan takut, dari kata-kata lu penuh dengan optimisme gitu, sepertinya lu punya iman yang teguh gitu loh. Akhirnya ketika dia berdoa, dia nangis. Dia katakan gini, rupanya Tuhan suruh gue kesini supaya gue juga belajar bahwa ternyata di dalam ucapan syukur iman kita jadi teguh. Dan ternyata gue bisa lihat ya, ucapan syukur ya. Gue bisa lihat ternyata walaupun lo dalam kondisi yang sudah separah ini, lo membawa inspirasi dalam hidup gue. Dan rupanya memang selama bulan ini kita lagi membahas soal iman di gereja. Jadi boleh ya gue foto dan gue nanti mau tampilin di gereja sebuah kesaksian yang luar biasa. Sekarang gue tahu kenapa Tuhan suruh gue kesini kata gitu. Luar biasa. Gitu. It's really amazing ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Oke Pak Billy, luar biasa ya. Perjalanan iman seorang Pak Billy ya. Pak Billy Lantang yang luar biasa. Nah saya mau bertanya ini Pak. Bagaimana prosesnya waktu Pak Billy menghadapi perjalanan iman tersebut Pak? Ya, pastinya nggak mudah karena gini. Waktu saya di diagnosa ya, setelah saya diagnosa, sebuah pernyataan dari dokter yang cukup mengerikan bukan cukup mengerikan, sangat mengerikan sebenarnya adalah ketika dia masuk ke dalam kamar, kemudian saya nggak pernah lupa nama dokternya, Dr. Grace, sampai saya bercanda sama istri saya, wah yang menyampaikan kabarnya dokter kasih karunia, namanya Dr. Grace. Saya nggak pernah lupa mukanya juga. Dia masuk ke kamar, dia bilang gini, Pak, kami mohon maaf, penyakit Bapak ini sudah sangat akut ya, dan saya mau tidak mau tim dokter sudah berembuk dan kami harus memberikan cairan kemo ke dalam tubuh Bapak yang sangat keras. Nah yang dia katakan adalah nggak bisa dimasukkan lewat infus, harus dimasukin lewat dada. Jadi dada saya dibolongin karena harus ambil pembuluh darah yang besar. Nah waktu dia mau masukin cairan itu, yang sangat mengerikan adalah ketika dia memberitahu fakta-faktanya dan apa yang akan terjadi sama tubuh saya, ya kan? Dia mulai ngomong gini, kalau misalnya suster lagi beberes, ya kantong kemonya yang berbentuk cairan, kalau sampai tiba-tiba cairan itu netes dan jatuh di tangannya dia, tangannya suster misalnya, tangannya kebakar. Wow, satu tetes loh, satu tetes. Iya. Nah ini bayangin, keras sekali obatnya. Kantong kemo itu satu kantong itu 500 mili kayak botol aqua lah. Itu dimasukin ke dalam tubuh saya seharian. Netes pelan-pelan masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya itu, diterusin sampai 7 hari nonstop. Berarti kalau 500 mili kali 7 hari 3,5 liter masuk ke dalam tubuh saya. Kalau satu tetes aja membakar kulit apalagi bayangin 3,5 liter. Jadi akhirnya dokter Grace itu bilang gini, Pak, ini ada kemungkinan besar organ-organ tubuh Bapak hancur. Hancur lah, pastikan. Betul. Hancur, Bapak dalam kondisi akan sekarat, koma, ya Bapak dalam kondisi yang mungkin ada life support, masuk ICU, meninggal. Nah, 60-70% pengobatannya gagal. Nah, begitu Bapak dengar berita yang tidak baik begitu, reaksi Bapak bagaimana waktu itu? Nah, kan kita juga manusia ya Pak. Iya, yang di ujung daripada dia beritahu itu, dia bilang gini, ada kemungkinan nih gagal, Bapak meninggal, kan gitu kan. Nah, sebelum saya selesaikan ini semuanya, ini namanya protokol treatment, ya protokol daripada perawatannya Bapak, pengobatannya. Ketika saya beritahu ini supaya Bapak ngerti, tolong Bapak dan Ibu tanda tangan pernyataan ini, karena kalau Bapak meninggal,
supaya ibu tahu ibunya tidak akan tuntut rumah sakit. Iya. Gitu loh. Iya. Nah itu waktu kita tanda tangan, kita kayak tanda tangan sertifikat kematian dong. Iya. Iya dong. Iya. Nah di situ waktu dia keluar, waktu dokternya keluar, saya nggak pernah lupa momen itu ya. Saya pegang tangan Gaby, saya pegang tangan istri saya, kita dua-duanya tersenyum. Wow. Tersenyum dengan tangisan pasti. Ya pasti takut lah ya. Iya. Di situ saya bilang sama dia gini, jangan lupa ya, kita ngucap syukur. Di situ saya mengutip Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Makanya kenapa ada 7.000 janji Tuhan. Iya, Jangan di sampai Alkitab. kita nggak hafal, Iya. sampai kita nggak tahu gitu loh. Ya, saya kutip Amsal 4 bunyinya kira-kira bunyi gini. Arahkan telingamu kepada ucapanku, kata Tuhan. Iya. Kalau barusan saya kan telinga saya baru dengar kata dokter kan. Sekarang Tuhan bilang arahkan telingamu kepada ucapanku. Yes. Kemudian Tuhan katakan simpan di dalam lubuk hatimu. Iya. Karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Langsung terlintas Oh, ayat itu ya. saya ingat itu, Wow. saya ucapin itu, kemudian tiba-tiba dari mulut saya tiba-tiba keluar kata-kata ini. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Yes. Jadi kenyataan yang dokter kasih tahu itu kan kenyataan saya. Yes. Kenyataan itu harus tunduk sama kebenaran firman. Kebenaran. Itu saya perkatakan tiap hari dengan ucapan syukur. Kenapa bisa keluar kata-kata seperti itu? Karena imannya makin teguh. Imannya makin kayak gini nih. Gue nggak peduli lo mau bawa apapun iblis dalam hidup gue, lo pasti kalah karena Tuhan gue yang berperang gitu loh. Kita harus tahu bahwa penyakit bukan dari Tuhan, ya kan? Saya di situ makin teguh walaupun kondisi udah makin kurus, kerontang dan makin parah gitu. Parah ya. Nah itu yang saya hadapi pada saat itu. Jadi singkat cerita ya, setelah pengobatan, setelah 7 hari pengobatan, betul kata dokter, pagi-pagi saya bangun pagi, saya bersin, darah semua yang keluar. Karena udah mulai kolaps, paru-paru udah kolaps, segala macam kolaps gitu kan. Jadi makin merosot kondisinya, beberapa kali hampir meninggal. Dalam kondisi yang sudah hampir meninggal dan dalam kondisi yang betul-betul sudah sekarat dan kejang-kejang dan sempat hilang gitu ya. Ketika dokter sedang prepare mau dimasukin ICU, nggak pernah kejadian. Tuhan bangkitin saya selalu di menit-menit ke-5, menit-menit ke-6 gitu loh. Bangkit, ya, bangkit lagi gitu, tiba-tiba panasnya turun, nggak kejang-kejang, lapar, minta makan, minta minum, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan bekerja di saat yang tepat ya? Di saat yang tepat. Jadi Tuhan nggak pernah membiarkan saya masuk ke ICU, nggak pernah. Di dalam posisi yang seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, walaupun melewati yang betul-betul sudah di dasarnya jurang, ya, secara tubuh ya. Mujizat terjadi setelah hitungan 1 bulan. Jadi ketika kita maju dengan ucapan syukur, selalu hadirat Tuhan turun. Di dalam hadirat Tuhan kan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada perkara besar ya kan. Jadi setelah 1 bulan, ada 10 tim dokter kan, timnya 10, dia cek lagi, ceknya itu di sumsum tulang belakang. Jadi dicek di situ, dia ambil sampelnya. Dokter ajak saya masuk ke kamarnya, dia katakan, Pak, hari ini kami mau menyatakan kami tidak bisa menemukan sel kankernya hilang. Wow, terpujilah Tuhan. Luar biasa. Dalam hitungan hanya sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Padahal saya divonis 3 bulan mati. Dalam sebulan hilang. Jadi setelah itu kondisi saya makin membaik dalam hitungan sebulan, makin baik. Dalam hitungan kira-kira 6 bulan. Saya akhirnya, saya ada perawatan lanjutan di Jakarta. Saya dikeluarkan dari rumah sakit tanpa obat. Tanpa obat. Dan sampai sekarang saya berat badan saya sudah naik sampai 14 kilo dari yang dulu. Biasa. Dan sampai hari ini saya merasa tubuh saya lebih kuat daripada yang dulu. Itulah Tuhan kita. Jadi apapun pergumulan hidup ini, ya ingat kita punya kuasa. Yes. Ya ingat iblis itu selalu berbohong. Ya. Ingat kebenaran memerdekakan. Maju sama ucapan syukur. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Amin. Di dalam ucapan syukur iman kita diteguhkan Tuhan. Gitu loh. Saya mau tanya lagi, peran istri Bapak ketika Bapak mengalami hal itu apa Pak yang dilakukan oleh istri Bapak? Wow, saya nggak ada habisnya memuji nama Tuhan melihat dukungan dia yang paling luar biasa. Ya, puji Tuhan waktu kami dirawat di sana ada seorang teman yang sangat berbaik hati membuka apartemennya untuk istri saya. Jadi malam-malam saya selalu katakan jangan tinggal di rumah sakit, nanti takutnya kamu ikutan sakit gitu loh, kamu capek gitu ya. Jadi setiap jam 9 malam dia selalu pulang ke apartemen. Besok paginya dia selalu datang sekitar jam 11 bawa masakan. Dia masakin saya karena saya udah gak bisa makanan rumah sakit.
kan makanan rumah sakit nggak enak ya. Dia masakin bagi saya setiap hari. Dan yang lebih luar biasa lagi setiap hari dipijitin. Wow, luar biasa ya. Kalau kanker darah ya, kalau kanker darah itu kan lemas badannya. Ketika dipijit kakinya itu kan kena pembuluh-pembuluh darah. Itu rasanya enak banget. Dan istri Bapak itu setia ya? Tiap hari. Dia ada di samping saya, kita nangis bareng, kita ketawa bareng, kita doa bareng, kita perjamuan setiap hari. Setiap hari. Dan yang saya mau sampaikan adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya, kami diubahkan Tuhan. Amin. Jadi kalau lewatin masalah, pastikan yang berubah kita. Karena masalah itu urusan Tuhan. Betul. Ya, jadi saya selalu sampaikan gini, kesembuhan itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Detik, pemulihan dalam hitungan detik, mujizat dalam hitungan detik. Tapi perubahan karakter itu kembali kepada kita masing-masing. Betul. Ya kan? Jadi pastikan ketika menghadapi ujian, kitanya yang berubah. Masalah biarin Tuhan yang atur nanti setelah itu, ya. Jadi pastikan kita yang berubah. Luar biasa ya. Luar biasa Kesaksiannya ya. sangat luar biasa dan memberkati kita. Betul. Ya. Puji Di Tuhan. tengah-tengah ambang maut tetap mengucap syukur. Ya. Kita harus banyak belajar ya. Sahabat signifikan woman di rumah. Baik, hari ini bertepatan dengan ulang tahun The Significant Woman. Dan kita hari ini akan mendengar dari Ibu Elsa bagaimana sehingga program The Significant Woman ini boleh ada. Silakan Bu Elsa. Oke, terima kasih Bu Debbie. Berawal dari saat teduh di mana Pak Billy suka mengirimkan kepada saya ya. Dan kemudian saya teruskan dan ternyata ini memberkati banyak wanita, banyak orang ya. Karena di grup saya ini banyak banget. Kira-kira ada 1000-an kali, lebih dari itu ya. Memang banyak sekali, makanya saya percaya dan itu menguatkan mereka. Ya, saya tahu Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan mereka melalui firman ini. Amin. Ya, karena saya percaya ini adalah suatu pelayanan juga, walaupun yang boleh dibilang yang biasa gitu, kelihatannya biasa. Tetapi saya percaya karena pada saat itu waktu Pak Billy bilang, Els tolong ya dibagiin. Saya cuma bilang gini, bisa saja saya bilang begini. Oke, ya. Tapi kan belum tentu saya kebagiin ya. Tetapi di situ Tuhan bicara sama saya. Bagikan dan saya percaya engkau akan melihat banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati. Dan saya taat. Saya kirimkan ke semua banyak teman ya. Dan wow, sampai kesaksian itu luar biasa dari mereka. Ada yang, aduh terima kasih. Kadang-kadang kalau saya belum kirim mereka begini, Bu, mana? Jadi mereka yang meminta gitu ya. Diberkati. Jadi ya puji Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Pak Billy. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang menguatkan ya. Oh banyak sekali. Dari setiap renungan-renungan. Dan renungan yang dikirimkan ya. Puji Tuhan. Ibu Elsa sangat setia dalam perkara kecil, tapi Tuhan membuat dia melihat ada perkara-perkara besar terjadi. Betul. Amin. Nah, sampai akhirnya masuk dalam ada program ini ya Bu Elsa. Iya, betul sekali. Sampai akhirnya saya juga nggak karena pandemi ya. Dan saya bersyukur saat teduh itu ada juga karena mulai pandemi kan. Nah, saya bersyukur karena apa? Lebih baik kita baca firman terus ya. Nah, makanya sebab itu saya waktu itu ngomong, Kes ini mau bikin apa untuk wanita? Dan Casey juga nanya ke saya, Mam untuk wanita kita mau buat apa? Zoom atau saya bilang, nggak tahu, pokoknya Tuhan minta supaya Mama tuh bikin ada yang khotbah dan ada juga yang bersaksi. Seperti apa yang dibagikan renungan yang setiap hari Mama bagikan ke mereka. Ya. Jadi mungkin jadi melalui ini renungan ini ya benar banyak kesaksian dan narasumber yang luar biasa yang hadir di Significant Woman ini. Gitu. Jadi kita mengucap syukur ya hari ini narasumber yang membuat akhirnya The Significant Woman ada bersama kita. Amin. Pastor Billy Lantang sekali lagi terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya mau bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan renungan dari Pastor? Ya, sebelum saya jawab itu yang tadi Ibu Elsa katakan,
Ini saya alami selama 1 tahun ini, dalam arti kata gini, biasanya kalau saya ketemu jemaat atau ada jemaat yang kasih nomor WhatsApp atau apapun gitu ya, saya suka tanya biasanya, mau nggak dikirimin renungan? Banyak sekali saya dapat respon dari mereka. Mereka katakan gini, oh udah Pak dari Ibu Elsa. Jadi Bapak sempat tanyakan juga ya? Iya, saya kan kalau sebelum saya kasih kan itu kan dalam bentuk broadcast setiap hari. Saya kan pasti harus tanya dulu mau nggak, kalau nggak kan juga nggak apa-apa. Maksudnya saya tanya dulu. Kebanyakan ngomong sama saya, udah Pak dari Ibu Elsa. Wow, saya dengan Bu Angel Jadi juga luar dapetnya biasa dari nih. Bu Elsa. Betul, Iya, betul. Saya dahsyat. pun dapat dari Ibu Every day. Elsa. Luar biasa, aduh. Jadi kalau mau dapatkan itu setiap pagi jam 6 pagi, itu sudah terposting di YouTube channel saya, Billy Lantang Official. Bisa diulang, Itu Pak? Maaf. Billy Lantang Official. Oke. Itu di YouTube channel saya, diklik di bagian kolom community. Oke. Karena bentuknya bukan video, tapi bentuknya adalah tulisan. Jadi tinggal diklik di situ, setiap jam 6 pagi pasti terposting. Kalau mau di-share kepada teman-teman, bisa dibuka di Facebook page. Facebook page-nya atas nama Billy Lantang, di situ image dan juga renungannya bisa di-share, bisa di-copy dan di-share kepada teman-teman di platform atau sosial media yang lain. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi saya mau bertanya sedikit, itu Bapak yang tulis sendiri? Iya, dari tahun lalu seperti tadi Ibu Elsa katakan, di masa pandemi itu Tuhan banyak bicara gitu ya. Itu juga Tuhan bicara, saya lagi ngambil minum malam-malam di ruang tamu saya. Saya keluar malam-malam jam 10 malam lagi ngambil air minum di dispenser. Sebelum balik ke kamar, saya berdiri di bawah lampu. Dan itu suara Tuhan jelas banget sampai saya berhenti. Tuhan bilang gini, mulai besok kamu tulis renungan buat jemaat. Wow. Terus saya bilang gini, hah? Yang benar Tuhan? Sempat saya bertanya-tanya gitu di dalam hati saya. Tiap hari. Bilang, nanti bahannya gimana kalau tiap hari? Kan gak gampang nulis begitu. Terus Tuhan, saya gak pernah lupa dia bilang gini, I will be with you. Wow. Saya akan ada di situ, saya akan kasih pewahyuan, kamu harus komit tulis tiap hari. Jadi makanya sebelum saya tidur malam itu pasti saya harus pastikan udah selesai. Dan yang biasanya yang nagih duluan kalau telat. Ibu Elsa ya. Luar biasa ya. Luar biasa Bapak. Iya. Mungkin tidak pernah berpikir. Karena Bapak setia pada komitmen itu menulis renungan harian. Itu mengakibatkan adanya the significant Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara sahabat Significant Woman, hari ini saya percaya saudara sangat-sangat diberkati dengan kesaksian dari Bapak Pendeta Billy Lantang dan dari Bu Elsa dan dari Ibu Yayang. Tetap maju, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan sedang bekerja untuk hari esok yang lebih bahagia. Dan jangan lupa ucapan syukur selalu keluar dari hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya boleh minta Pak Billy berdoa buat kami karena ini 1 tahun. Yes. The Significant Woman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat 1 tahun keberadaan Significant Woman. Kami percaya sebuah visi yang luar biasa yang Kau berikan melalui Ibu Elsa Solihin di tempat ini dari GBI Sawangan. Kami percaya Tuhan bahwa acara ini bukan sekedar acara atau event saja, tapi merupakan sebuah platform, sebuah mimbar di mana kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada banyak orang. Kami tidak pernah tahu siapa yang menonton, tapi Bapa pada hari ini siapapun yang menonton. Bahkan mungkin ada yang menonton ini sudah 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun setelah ini sudah diposting. Tetap kuasa-Mu nyata karena kuasa-Mu menembus waktu. Siapapun yang menonton yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan kesembuhan, aku percaya Tuhan mujizat-Mu sudah terjadi. Amin. Karena kami melekat kepada sumber atas segala sumber, raja atas segala raja, Bapa kami yang setia, dan kami punya akses kepada Bapa kami. Dan kami percaya ketika Bapa kami memiliki tubuh yang sehat karena tubuh kebangkitan itu, kami pun sehat. Karena tubuh itu mulia, kami pun dimuliakan. Tubuh itu kuat, kami juga dibuat kuat. Karena kami melekat kepada sumbernya. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa semua apapun yang akan ditayangkan lewat Significant Woman membawa dampak pemulihan dan juga pertobatan bagi orang-orang yang menonton. Aku percaya sebuah anointing daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan selalu ada di dalam tayangan-tayangan yang akan ditayangkan di tempat ini Tuhan, di Significant Woman. Berikan pewahyuan, berikan
kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Dan kami percaya kami akan mendengar banyak kesaksian keluar dari siapapun yang menonton Significant Woman. Tuhan, terima kasih buat 1 tahun, dan aku percaya akan ada banyak tahun-tahun yang akan datang. Dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan mujizat, dipenuhi dengan pewahyuan yang baru yang Tuhan siap singkapkan untuk setiap kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, The Significant Woman telah menjadi berkat selama 1 tahun ini. Untuk itu, mari kita semua sahabat The Significant Woman mengucap syukur. Mari kita nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mari kita tutup ibadah ini. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat 1 tahun The Significant Woman. Kami percaya Engkau terus menuntun hidup kami, menuntun langkah kami. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdampak. Hidup banyak wanita dipulihkan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.